warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai teman-teman. Kembali lagi hari ini bareng saya Faza dan saya Hersa. Ya, kembali lagi dalam sajian Copy Paste. Jangan lupa di-save. Mantap deh. Rame ya, Rame ya. karena ini awal tahun ya, 2024. Betul. Ya kan? Keren Jadi kayak banget masih loh. semangat gitu ya. Emang harus semangat terus sih. Harus Harus semangat. awal tahun doang. Betul. Gitu kan. Dan pastinya teman-teman hari ini spesial banget di edisi 2024 Copy Paste kembali hadir nih menyapa ya kan. Betul. Setelah kita libur 1 tahun. 1 tahun. Enggak 1 tahun juga sih. Iya. Ya, dan seperti biasa Copy Paste hari ini kita akan menghadirkan guest star yang keren banget, ya kan? Yang sangat menginspiratif ya. Inspiratif banget. Ini kayak bekal tahun baru gitu ya. Untuk betul. menjalani di tahun 2024 yang masih berapa bulan lagi? 11 bulan masih lama. Masih 11 bulan lama lagi. banget. Ya mungkin buat kamu yang lagi menyusun resolusi 2024, nah tontonan kali ini bakal cocok banget nih, ya kan? Bakal banyak inspirasi yang mungkin nantinya bisa teman-teman lakuin di 2024. Betul. Gitu. Nah, sebelum kita nanti akan panggil nih gestarnya siapa, kita mau ngingetin lagi buat teman-teman kalau misalkan pengen dengerin nih ya, pengen dengerin sajian Copy Paste bisa di versi audionya di Radio Pesona setiap hari Minggu jam 8 pagi. Dan sedangkan dari versi audio visual bisa di YouTube Official Wonosobo Web TV setiap hari Senin jam 3 sore. Kalau sosial medianya ada apa aja nih, Faza? Ada banyak banget nih. Jangan lupa kalau mau lihat keseruan kita di Instagram @pwkreatif. Terus ada juga di @pesona FM Wonosobo dan juga Official Wonosobo TV. Nah, itu teman-teman juga bisa follow dan istilahnya bisa mengikuti ya. Betul. Terupdate seperti apa sih Copy Paste gitu. Siapa nih gestarnya gitu. Nah, kali ini langsung aja nih akan ada gestar yang keren banget. Dia ini asli Wonosobo. Asli Wonosobo, Faza? Asli Wonosobo tapi mendunia. Wow, aku kira keren bukan banget ya. Wonosobo loh, Faza. Dia asli Wonosobo dan sudah mendunia. Jadi cocok banget buat motivasi temen-temen nih, segala usia, keren banget. Dan yang mungkin punya mimpi-mimpi besar untuk juga bisa tembus ke dunia itu, langsung aja ditonton ya. Langsung aja kita panggil, ini dia Tiovan Ari Widardo. Halo. Selamat datang, Mas. Silakan. Wow. Bangga banget loh akhirnya Mas Tiovan datang. Bisa hadir di PW ya. Di Betul. tengah kesibukannya nih yang sangat padat merayap. Padat banget. Gimana Mas Tiovan kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pas pulang terus ketemu dengan teman-teman di sini, jadi ikut semangat. Wih, Lagi pulang kampung gitu Pulang ya ceritanya. Jadi ini mungkin informasi aja untuk teman-teman, Mas Tiovan ini jadwalnya kan padat merayap ya. Bahkan sampai tidak semua orang bisa menemui Mas Tiovan kalau pulang ke Wonosobo. Betul. Tapi kita istimewa bisa datengin Mas Tiovan. Beruntung banget gitu ya, Beruntung bisa banget, keren. meluangkan waktunya ke PW Kreatif. Tepuk gitu. tangan dulu dong. Rame banget. Wow. Mas Tiovan kesibukan lagi apa nih akhir-akhir ini? Kalau sekarang kesibukan paling menjalankan usaha, terus kemudian kalau di sosial juga aktif di organisasi pemberdayaan di UMKM dan sebagainya. Oke, berarti terjun ke UMKM gitu ya? Iya, jadi kegiatan lebih ke usaha sama sosial. Gitu. Sosial. Iya. Nah, kalau Mas Tiovan kan aslinya Wonosobo ya Mas? Asli Wonosobo. Asli Wonosobonya betul. mana nih? Lahir di Puntuk Sari. Puntuk Sari. Puntuk Sari situ ya, Puntuk Sari. Terus sempat singgah ke Magelang dulu sekolah waktu TK SD, terus kemudian SMA pulang kembali lagi ke Wonosobo. Terus kuliah pindah ke Jakarta. Oke, sampai saat ini Sampai tinggal di sekarang. Jakarta Betul. gitu ya. Berarti tinggalnya sekarang di Jakarta, cuma aslinya emang Wonosobo nih. Aslinya Wonosobo. Buat teman-teman yang belum tahu, ternyata Mas Tiovan ini asli putra daerah gitu ya. Daerah Wonosobo gitu ya, Kecamatan Wonosobo. Berarti di Jakarta atau udah nggak di Wonosobo udah berapa tahun Mas di sana? Tinggal di Jakarta maksudnya. Di Jakarta berarti dari kapan ya? Dari 2010 ya? Oh, berarti Dari sudah 2010. sangat lama. 2009 akhir terus. Betul, keren banget. Dan akhirnya hari ini kalau boleh tahu ada
liburan kah ke Wonosobo ini pulang atau dalam keperluan? Kebetulan karena udah lama nggak pulang, jadi mungkin udah hampir setahun juga udah nggak pulang. Terus ini ya kangen Wonosobo, kangen tempe kemulnya, Jelas Megononya juga nggak Mas? kangen Megononya, terus kangen suasananya, kangen teman-teman juga. Jadi Ini pulang punya waktu yang agak panjang atau hanya cuma sebentar aja? lumayan ini. Lumayan. Ya, kurang lebih 1 minggu lah. 1 minggu itu sebenarnya belum cukup untuk menghabiskan ini ya, kangen yang 1 tahun nggak Iya. pulang gitu, kurang Pasti. banget sebenarnya ya. Cuma karena Pengennya kesibukan lebih lama kan. betul banget. Tapi karena kesibukan Mas Tiovan yang sangat padat, jadi berusaha membagi-bagi waktu dan akhirnya kembali lagi ke Wonosobo gitu Keren ya, Maza. Dan informasi nih teman-teman, jadi Mas Tiovan adalah putra daerah Wonosobo yang berhasil mendirikan startup. Keren banget ya. Jadi beliau ini adalah punya startup yang sangat luar biasa, bahkan sudah digunakan oleh ribuan orang di seluruh Indonesia. Yaitu namanya adalah bahaso.com. Betul ya Mas ya? Betul sekali. Bahaso.com. Selain itu nih yang keren lagi juga Mas Tiovan adalah sebagai salah satu ketua dari Diaspora Wonosobo. Keren ya. Aku cuma bisa bilang wah, gitu. Orang yang sangat susah untuk diikuti jejak karirnya. Betul gitu ya, udah panjang gitu, udah malang buana gitu ya Iya. Maza ya. Nah, Mas, kita berangkat dari bahaso.com. Mungkin bisa diceritakan Ya. dong, Mas, gimana sih seorang Mas Tiovan, seorang Putra putra daerah Wonosobo gitu loh, kota Ya. kecil tapi bisa membuat startup yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita bicara apa yang saya buat, misal kayak Bahaso itu kan salah satunya. Memang dari awal saya sudah sudah mulai bisnis IT udah dari lama. Jadi jauh sebelum Bahaso, waktu masih SMA dulu pernah bikin startup juga, walaupun ketika waktu itu belum ada istilah tren namanya startup. Ya, belum Tapi kayak zaman sekarang. bisnis IT intinya itu. Oke. Di Wonosobo saya bikin perusahaan software development namanya Vemobo. Terus berjalan sampai kemudian saya lulus SMA, saya ke Jakarta kuliah. Terus saya tahun 2014 akhir baru bikin Bahaso itu tadi. Itu pun juga karena sebagai waktu itu skripsi. Jadi, Tahun berapa itu Mas kira-kira? 2014. 2014. Jadi untuk skripsi, terus ketemulah idenya Bahaso, ingin ceritanya ya ingin memecahkan problem yang dihadapi oleh banyak orang terkait pembelajaran bahasa asing. Jadi kemampuan bahasa asing itu kan penting ya, terutama bahasa Inggris. Nah, intinya platform Bahaso itu mencoba untuk membuat inovasi agar membuat orang menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris itu lebih mudah lah, intinya itu. Oke. Itu. Jadi sebenarnya Bahaso ini bukan usaha pertama gitu ya, Bukan. tapi sudah didahului Iya, usaha udah. sebelumnya gitu. Yes. Tapi Mas, kita punya bocoran nih, katanya Mas Tiovan itu hobinya baca buku gitu dari kecil. Bener Iya. apa enggak gitu? Betul. Jadi memang baca itu salah satu kegiatan yang saya sukai. Jadi memang saya suka baca buku dari kecil. Mulai intens itu mungkin SMP ya. Oke. SMP, ya awalnya baca-baca komik lah. Seperti Berawal dari anak-anak, baca yes. komik. Ya sama kayak anak-anak lain lah. Iya. Jadi terus suka baca materi-materi yang lebih berat ya. Buku-buku mengenai IT, karena saya interest di IT, terus psikologi sama bisnis. Jadi 3 topik itu yang biasanya saya baca untuk yang berat-berat. IT, psikologi, Sama bisnis. bisnis Aduh, gitu. berat, Tuh berat banget ya Mas Berat, ya. bukan. Ngomongin 3 hal itu tuh udah cukup berat, tapi justru Mas Tiovan sukanya baca buku-buku yang kayak gitu. Nah, mungkin dari baca buku sendiri Mas Tiovan dulu sebelum kuliah ada kepingin lanjut kuliah di jurusan IT, itu berawal dari apa dan kuliahnya di mana sih Mas? Iya, Kalau jadi boleh tahu? karena suka IT udah dari SMP ya, karena SMP suka main game. Oke. Awalnya dari sana, terus tertarik untuk wah gimana sih caranya bikin game ya gitu kan. Oh ternyata harus belajar programming. Oh berarti kan harus menguasai programming, itu IT kan. iya. Nah dari sana mulai mengeksplor, baca buku-buku mengenai IT, terus internetan juga browsing-browsing mengenai IT gitu kan. Nah terus setelah itu ya
akhirnya tertarik untuk mendalami. Mulai intens itu ya akhir-akhir SMP, awal-awal SMA. Terus dari situ karena udah mulai interest, jadi udah tahu kuliah mau apa itu udah tahu. Jadi nanti kuliahnya mau ambil IT gitu lah ya. Nah terus ya akhirnya sempat lulus SMA sempat daftar di kampus favorit lah negeri, jurusan IT juga, tapi belum nasibnya, jadi belum keterima. Nah terus mikir mau kemana ya. Nah akhirnya saya putuskan untuk kuliah, yaudah oke, saya kuliah di kampus swasta, tapi memang yang terkenal IT-nya gitu. Nah saya alhamdulillah berkesempatan untuk ambil kuliah di BINUS University. Di BINUS. Jurusan Computer Science. Betul. Berarti memang jalur karirnya udah ditentukan dari awal iya, gitu ya. Kalau kebanyakan anak-anak zaman sekarang, mungkin nggak cuma zaman sekarang doang nih Faza, kepikiran mau kuliah di jurusan apa atau di mana itu biasanya di SMA gitu ya, di kelas 3 gitu baru kepikiran. Tapi kalau Mas Tiovan ini udah kepikiran dari SMP loh. Mau kuliah di jurusan apa dan mungkin di mana gitu kan. Itu udah dari SMP, Faza. Keren. Dan pelajaran yang berharga nih dari Mas Tiovan. Mas Tiovan kan suka nge-game ya gitu, dan itu kan juga digandrungi oleh anak-anak muda zaman sekarang gitu. Tapi itu bisa dijadikan potensi untuk mengembangkan diri dan akhirnya bikin usaha. Keren banget sih. Wow. Luar biasa. Nah, selain tadi Mas yang disebutkan ada bahasu.com dan beberapa mungkin Mas Tiovan sekarang sedang sibuk menjalani bisnis gitu, apa aja Mas mungkin? Kalau bisnis itu memang fokus sampai hari ini masih di digital, jadi di digital industry. Jadi mulai saya punya perusahaan software house, software development, namanya Vemobo. Itu yang saya buat dari SMA. Awal itu ya? Yang dari SMA itu. Terus kemudian saya pernah beberapa bikin, terus ada yang gagal juga, pernah gitu kan. Terus kemudian yang sekarang masih berjalan sampai hari ini itu selain yang software house tadi, ada perusahaan education technology, ada Edumo, terus kemudian ada Bizogo. Bizogo itu lebih ke platform untuk mengedukasi para business owner. Terus ada juga Akademio. Akademio itu lebih ke empowering karyawan UMKM atau karyawannya si business owner. Lalu kita ngedevelop juga perusahaan yang menghasilkan produk training management system, jadi dipakai oleh korporasi-korporasi untuk sistem internal training mereka. Dan juga ada beberapa lagi yang lain. Gitu. Iya, ya walaupun kebanyakan istilah kita nggak begitu paham ya. Ternyata banyak banget, tapi satu persatu dijelaskan, ternyata juga kita ada yang nggak ngerti gitu juga ya Faza ya. Dulu sempat kepikiran nggak Mas pada akhirnya bisa ada di titik ini gitu, atau memang ini tuh hal-hal yang sekarang Mas Tiovan jalan itu adalah memang sudah diangan-angan dan mungkin dari sebelum SMP. Iya, betul. Iya, kalau perjalanan sampai hari ini tentu bisa dibilang bagian dari mimpi yang dulu saya udah miliki ketika masih SMP ya, bahkan mungkin SD lah gitu. Oke, berarti jangan memang ada kalimat jangan takut bermimpi itu beneran terjadi di Mas Tiovan gitu ya, tapi nggak cuma mimpi doang ya, ada aksinya gitu ya Mas saya. Karena awalnya dari mimpi dulu kan, dari mimpi kita punya ya namanya anak-anak ya, berhayal mimpi gitu kan, dan itu kan hal yang gratis ya kan, tapi powerful untuk personal development kita. Jadi saya dulu memang dari dulu tuh suka berhayal, wah saya pengen gini gitu kan. Tapi kemudian ya saya merencanakan, maksudnya untuk mewujudkan apa yang saya mimpikan itu saya merencanakan, oh kalau mau kayak gini berarti harus melakukan langkah ini. Nah, jadi benar-benar diwujudkan gitu. Jadi sudah direncanakan sampai akhirnya terwujud, itu nggak takut untuk bermimpi, untuk mencoba, pasti ada gagal juga. Pasti, kan dalam perjalanannya kan dari sini ke sini kan nggak lurus ya, tapi gini muter, nah gitu kan. Iya, betul. Kalau Mas, ngomongin masalah karir ya, sudah sejauh ini gitu, tentang mimpi-mimpi Mas Tiovan dulu, mungkin dari SD gitu ya, sampai akhirnya terwujud gitu ya, dan berjalan dengan baik sampai saat ini. Pastinya tidak terlepas dari dukungan orang tua atau keluarga gitu ya Mas. Mungkin boleh sedikit diceritakan peran keluarga Mas Tiovan sendiri itu bagaimana tentang mimpi-mimpi Mas Tiovan dulu yang akhirnya sekarang jadi kenyataan gitu. Ya pasti ya, namanya keluarga pasti punya peran besar, terutama orang tua.
bapak, ibu itu salah satu supporter terbesar saya juga gitu ya. Artinya cara mereka mendidik saya pun sangat demokratis. Artinya saya nggak pernah dipaksa untuk begini, begitu, begini, begitu, nggak pernah. Jadi saya selalu dibebaskan untuk memilih jalan atau apapun yang ingin saya lakukan gitu. Jadi jadi cara itu yang kemudian membuat saya itu lebih lebih tertarik untuk mengeksplor banyak hal. Karena saya nggak, mau ini dilarang, mau itu dilarang, nggak begitu. Jadi berani mencoba ya Mas. berani mencoba. Gitu. Keren. Nah nanti kan tinggal misal ada sesuatu yang nggak sesuai di situ kan pasti ada pelajaran yang kita petik kan begitu. Jadi ya seperti itulah gitu. Misal contoh kayak dulu pernah saya nggak naik kelas misal gitu, kelas 4 SD gitu kan. Nah itu pulang saya nangis gitu kan. Sampai rumah nggak dimarahin, cuman dikasih nasihat aja. Jadi tahu kan kenapa kamu nggak mau belajar, akhirnya nggak naik kelas gitu. Oke, jadi sesantai itu gitu ya. Sesantai itu. Tapi Mas Tiovan diberi kebebasan itu melakukannya untuk hal-hal yang positif gitu ya. Iya. Betul. Keren sih. Bahkan Mas Tiovan pernah nggak naik kelas, itu beneran Mas? Beneran, kelas 4 SD. Wow. Jadi karena saya nggak pernah belajar. Gitu. Nggak pernah belajar Asik dengan dunia sendiri gitu ya Mas Tiovan waktu Iya, itu. jadi ya anak kecil lah main lah ya. Jadi kalau sekolah itu jadwal kan bisa kita bawa buku kan harus dijadwal kan Senin, Selasa, Rabu. Nah itu jadwal hari Senin sampai Sabtu dibawa ada di tas semua. Jadi semua mata pelajaran diambil. Jadi tasnya berat banget. Pokoknya separah itulah. Jadi nggak mau ngejadwal, apalagi nyentuh bukunya, belajar nggak pernah. Paling ya pas di kelas aja gitu kan. Nah setelah nggak naik kelas itu, ya itu dikasih orang tua. Baru tahu kan kenapa nggak pernah belajar gitu kan. Tapi saya nggak dimarahin. Nah dari situ saya sadar diri gitu kan. Akhirnya tersadar Setelah itu gitu ya. baru saya belajar yang tadinya ranking 1 dari belakang gitu kan. Ini alhamdulillah jadi ranking ya 2, 3, 1, 2, 3 kayak gitu. 3 besar gitu ya. Keren banget. Lompatannya tuh Lompatannya jauh banget tapi Iya, ya. langsung 180 derajat gitu. Karena malu kan nggak naik kelas malu. Jadi nggak mau naik kelas kalau nggak naik kelas lagi kan tambah malu lagi kan. Jadi belajar, Betul. Keren ya. Dan kerennya Mas Tiovan adalah salah satu yang bikin Mas Tiovan luar biasa adalah masih mau membangun Kota Wonosobo gitu. Salah satunya adalah dengan program Book Corner yang ada di Wonosobo ya kan Mas. Nah, gimana nih kepedulian Mas Tiovan masih mau kembali dan memberikan program yang sangat luar biasa di Kabupaten Wonosobo ini Mas? Ya karena saya merasa tumbuh ya selain saya lahir di Wonosobo ya sebagai putra daerah, saya juga merasa banyak sekali hutang terhadap kota ini dan saya benar-benar bisa bertumbuh, saya bisa berkembang sampai sejauh ini tentunya karena saya besar di sini gitu loh. Dan juga banyak sekali orang-orang yang membantu saya di sini dulu gitu ya. Tentu itu juga sebagai tanggung jawab sosial saya untuk memberikan kontribusi balik kepada Wonosobo. Salah satunya karena kebetulan saya ini bisa berkembang karena salah satunya perannya suka membaca buku, suka baca buku gitu kan. Nah, saya ingin menularkan hobi baca buku itu ke seluruh anak muda di Wonosobo gitu. Karena kan istilahnya ada buku jendela dunia kan. Ya, nah, dan itu benar. Artinya saya banyak sekali dapat ilmu. Pikiran saya jadi maju ya karena saya sering baca itu gitu. Nah, saya ingin mengajak anak-anak Wonosobo itu semuanya untuk senang baca buku gitu. Makanya saya buat Tiovan's Book Corner di Arpusda itu dalam rangka untuk saya itu senang baca buku dan buku apa saja sih yang saya rekomendasikan untuk dibaca. Nah, itu setiap bulan kita pasti ngasih buku baru ke Arpusda Wonosobo, buku yang saya rekomendasikan. Jadi buku yang memang saya baca dan saya bagus nih bukunya. Nah, saya rekomendasikan. Oh, berarti rekomendasi pribadi dari Mas Rekomendasi Tiovan. pribadi. Jadi Betul. mungkin bagi teman-teman yang pengen nih gitu ya tergerak untuk ternyata benar nih ya membaca buku tuh adalah buku adalah jendela dunia gitu kan, dan mungkin bingung mau mulai dari mana, aku harus baca buku apa sih gitu, baca buku apa dulu nih gitu. Ternyata Mas Tiovan merekomendasikan gitu ya, tiap bulannya
ada rekomendasi-rekomendasi betul, gitu Wih, ya. jadi kalau pengen meniru jejaknya Mas Theovan bisa langsung ke Theovan Book Corner di Arpusda Wonosobo. Ya. Saya juga baca kok Mas, baca gitu buku ya? iya, buku tabungan. Buku tabungan dan buku-buku yang lain. Oke, Mas Theovan, kita mau beralih ke sesi selanjutnya nih. Kita punya sesuatu yang menarik soal Mas Theovan dan setelah ini akan kita baca dan bener gak sih ini tuh dilalui sama Mas Theovan gitu ya? Ya. Oke, jadi langsung aja kita ke fun fact yang pertama dari Mas Theovan. Nah, ini nih yang paling keren. Masuk daftar Asia 30 Under 30 majalah Forbes International sebagai salah satu pemuda berpengaruh di dunia asal Asia. Bener nggak, Mas? Ya, menurut Forbes begitu. Keren loh. Se-Asia loh, men. Se-Asia. Mohon maaf nih, keren banget ya. Tepuk tangan. Asia nih ya. Asia tuh nggak cuma kertek, jajar itu enggak loh guys. Ini Aduh, Asia kenapa loh. yang disebut kertek kali kajar gitu ya Mas? Iya kan? Ini Asia keren. Gimana Mas pengalamannya kok bisa, misalkan waktu itu dapat email gitu atau dapat pemberitahuan masuk ini nih gitu, rasanya gimana Mas? Iya, waktu sebelumnya sempat ada interview, ada telepon langsung dari Forbes Amerika. Tapi waktu itu nggak tahu untuk apa gitu ya. Cuman kayak ya interview mengenai apa yang saya lakukan dan sebagainya. Terus ya saya anggap interview sama kayak majalah-majalah yang lain kan lumayan sering untuk di interview juga gitu kan. Nah ternyata nggak tahu itu bagian dari salah satu memang tahapan yang mereka lakukan untuk verifikasi dan sebagainya. Terus kemudian setelah beberapa waktu saya dapat email kalau saya masuk di list Forbes 30 Under 30 itu dan itu juga kaget karena baru bangun tidur kan. Awalnya bangun tidur kok banyak yang WA, banyak yang nelpon gitu kan. Kok rame banget gitu kan. Oh ternyata ya itu pada mention karena masuk di list itu. Terus pas saya lihat di ini, oh iya bener gitu. Jadi ya nggak nyangka gitu. Karena kan itu memang dinilai oleh jadi kandidatnya banyak banget seluruh tentunya ya, Asia Asia gitu. karena ya. Terus mereka ya melakukan verifikasi, terus kemudian penilaian dan sebagainya gitu. Saya juga nggak nyangka gitu. Terus ya alhamdulillah gitu. Jadi 30 Under 30 ini 30 orang yang paling berpengaruh se-Asia di bawah umur 30 tahun ya Mas? Saya sekarang juga 30 tahun tapi sepertinya saya berpengaruh di rumah saja sih sebenarnya. Rumah tangga. Bukan Asia loh ini. Itu waktu umur berapa Mas? Itu berapa ya? Pokoknya tahun 2017 saya masih ingat. 2017 dan itu ya jadi salah satu momentum yang menurut saya sangat berpengaruh. Iya, mempengaruhi. Berdampak ya. Sangat dalam satu Asia gitu ya. Dan bersanding dengan siapa yang menurut Mas Theovan paling nggak nyangka kok aku bisa bersanding sama ini orang dari gitu. 30 orang itu gitu. Wah, banyak nama-nama dari seluruh dunia ya. Jadi salah satunya foundernya ini Snapchat kalau di US. Foundernya Snapchat, terus kemudian bareng sama siapa namanya? Ada beberapa nama sih saya juga lupa. Tapi yang jelas ada sih Indonesia di sendiri memang Mas Theovan saja atau ada? Oh, enggak. Jadi dari Indonesia ada saya sama foundernya Ruang Guru. Ruang Ya, Guru. Pilva sama Iman ada juga. Wih, keren sih. Jadi kalau misalkan teman-teman belum tahu dan pengen belajar bahasa Inggris tapi aduh waktunya nggak ada jadi bisa langsung ke bahasu.com, salah satu platform yang bisa membawa Mas Theovan salah satunya sampai dengan saat ini ya Mas ya. Keren. Nah, kita langsung bergeser ke fun fact yang kedua nih teman-teman. Oke. Theovan ya. Mas Theovan, kakak kandung dari konten kreator deodoran. Wih. Benar nggak ya? Betul. Apakah benar gitu ya? Apakah benar Mas deodoran yang kemarin baru datang ke Wonosobo? Betul tidak? Iya, betul. Betul. Iya. Kakak kandung Mas? Kakak kandung, iya. Wah,
boleh mukbang? Oh beda orang. Beda orang ya. Ini nggak mukbang dulu. Perutnya lebih besar dia. Oh gitu ya. Meskipun adik ya, berarti kalau Mas Adik, Dio iya, Doran adik. itu adik tapi perutnya lebih besar dari kakaknya. Gitu. Oh, iya. Kalau kata Mas Diovan. Tapi saya yang penasaran Mas dari ini, Iya. Mas Diodoran kan juga punya ratusan ribu followers ya, baik di Instagram atau juga di TikTok gitu, dan Iya. Mas Diovan dengan kesuksesan sekarang gitu. Apa yang membuat kedua manusia ini kok bisa sukses gitu? Kuncinya apa sih Mas sebenarnya? Atau mungkin ada kunci khusus dari didikan orang tua gitu? Ya, yang pasti didikan pasti ya, karena kan paling dekat itu kan didikan dari keluarga. Ya, yang paling karena dari kecil kan, Iya. pasti didikan dari orang tua itu pasti. Terus kemudian yang jelas tentu doa bapak ibu, nah itu yang paling utama gitu. Iya, betul. Ya. Berarti Mas Diovan ini cuma 2 bersaudara nih sama Dua. Mas Dio. Oh. Cuma bersaudara dan dua-duanya sukses. Waduh, keren ya. Berarti Mas Diovan kalau mau makan tuh telepon dulu Mas Dio nggak? Rekomendasi Rekomendasi gitu. makanan mana gitu? Iya, kalau lagi mau Iya. kemana, mangannya saya enak nang ndi? Gitu ya. Nanya gitu. Tapi nggak tertarik mukbang juga Mas, Kenapa? kayak Mas Dio Doran? Oh enggak lah. Enggak. Perutnya enggak segede dia kan. Kembali ke perut gede nih. Iya, beda ya. Tapi keren juga Mas Diodoran sukses, Mas Diovan juga sukses dan masih mau kembali ke Wonosobo untuk Betul. menularkan hal-hal baik. Itu yang nggak mungkin nggak semua orang Wonosobo yang udah sukses nih di luar sana bisa kayak Mas Diovan sendiri. Wih, oke. Oke, lanjut ke fun fun fact fact. berikutnya. Ini. Saat SMA pernah mengajukan izin usaha tapi ditolak. Nah, ini betul atau tidak? Iya, waktu itu sempat. Betul. Hmm. Itu Karena kan umur belum mencukupi kan. Jadi akhirnya karena waktu itu kan gini. Waktu saya mulai usaha, waktu mau Ya. bikin bisnis itu kan salah satunya kan saya harus berhubungan dengan perusahaan, terus kemudian juga dengan instansi pemerintah yang harus ada legal company kan. Iya. Nah, untuk bikin legal company ini kan ada syarat-syaratnya. Nah, waktu itu memang ada syarat yang belum memenuhi dan ya akhirnya cari cara lah, intinya gitu. Oh, gimana Mas caranya? Bisa diceritakan nggak? Masih ingat nggak waktu kejadian itu? Mungkin ke Ya. dinas mana? Terus kemudian respon mereka gimana? Secara anak SMA mengajukan izin usaha Iya, gitu dan kan? pada saat itu mungkin Mas Diovan pengen usaha apa sih? Ya, waktu itu karena saya buka bisnis IT, jadi tentu ingin usaha IT ya. Dan karena mungkin pada saat itu situasinya belum kayak sekarang ya, ya kan. Jadi itu udah 10 tahun lebih kan situasinya Beda nggak seperti ya. sekarang beda lah. Kalau sekarang saya rasa semua proses dimudahkan gitu ya. Anak-anak muda didorong untuk bisa Betul. menjadi entrepreneur Berkreasi dan gitu. sebagainya. Kalau zaman itu kan belum ada, jadi masih di Wonosobo masih terbatas lah intinya gitu. Nah jadi waktu itu pengen bikin legal company tapi masih belum bisa karena mentok di syarat. Terus pas waktu ya awal-awal merintis juga tantangannya juga lumayan karena Banyak ya. betul, jadi karena saya bisnisnya IT nggak semua orang paham gitu Iya, kan. betul. Jadi Iya. saya menawarkan inovasi-inovasi pada zaman itu ke ke instansi. Minatnya masih kecil gitu. Ya responnya masih kurang gitu, masih kurang. Iya, apalagi waktu itu mungkin IT itu masih agak tabu ya, maksudnya belum semasif sekarang gitu. Belum Iya, karena- semaju sekarang gitu. Yes, karena pas waktu itu kan internet juga nggak kayak sekarang kan pakai HP kan. Iya. Dulu kan Nokia kan. Iya, masih itu lalit ya. Iya kan, Nokia masih pulsa ya, polyphonic atau apa itu zaman dulu. Jadi internet masih belum ramah, artinya belum murah juga. Jadi kalau mau internetan kan harus ke warnet dulu Warnet, gitu. betul. Warnet. Ke warnet dan nabung. Sedangkan inovasi yang saya buat itu dulu berhubungan dengan internet, Oh, salah gitu. satunya betul. Dan ya masih karena sesuatu yang baru, jadi mungkin belum orang paham ya. Mungkin apa itu gitu kan, makhluk apa itu. Jadi ya itu tantangan-tantangan di awal. Keren deh, Betul. SMA itu loh SMA Faza. loh. Kalau Kalau aku- zaman dulu SMA itu anak-anak SMA pada umumnya itu masih kepikiran buat main gitu. Betul. Hari ini main kemana, hari ini mau ngapain gitu. Sedangkan Mas Diovan udah mau mendirikan usaha yang ada hubungannya juga dengan IT. IT, iya. gitu. Kalau Iya. Mas Diovan mau izin bikin usaha, kalau aku izin mau main tapi nggak boleh gitu. Iya, gitu lebih tepatnya Beda gitu nih ya, Mas. zaman SMA-nya. Oke, kita ke fun fact selanjutnya dari Mas Diovan. Nah, selama 2 tahun berdirinya Bahaso.com mendapat suntikan dana sebanyak 6,6 miliar.
miliar ya. Ya. Wow, Bener. gimana Mas? Ya itu bagian dari investasi, tapi dalam perjalanan kan memang lebih dari itu sebetulnya. Oke. bahkan lebih dari awal itu, ya gitu. itu ya. Iya betul. Awal Itu untuk segitu. pendanaan awal lah. Apa yang membuat orang kemudian tertarik untuk berinvestasi ke bahaso.com ini Mas? Ya, ya seperti bisnis-bisnis lainnya ya. Ketika sebuah bisnis dilihat punya peluang, terus menarik, ya kan, itu investor itu pasti nyari gitu loh. Oke. Jadi kan prinsip bisnis itu kan ada orang yang punya ide bisnis, tapi mungkin dia terbatas modal. Dia nyarilah modal ke investor, oke? Di kelompok yang lain ada sekelompok orang punya uang tapi bingung mau diapain. Iya, betul. Inilah Iya, yang namanya betul. investor. Ya dia nyari ide-ide bisnis yang punya peluang, taruhlah di situ. Nah, jadi Sama-sama saling membutuhkan ya saling gitu membutuhkan. Jadi karena kebetulan idenya menarik, terus kemudian inovatif, dan waktu itu di Indonesia belum ada yang sejenis. Jadi kita benar-benar yang pertama, dan peluang potensi pasarnya juga gede. Dan saya juga berhasil meyakinkan si investor ini, ya dapatlah investasi, gitu. Keren. Berarti ini adalah aplikasi pertama dengan Ya, edukasi bahasa yes, Inggris gitu ya Mas betul. ya? Jadi education technology platform pertama untuk yang pembelajaran bahasa asing yang menggunakan metode belajar interactive learning. Wow. Bahkan di industri education technology di Indonesia mungkin interactive learning platform pertama yang punya itu ya kita gitu waktu itu. Keren. Pertama loh, Kaza loh. Pertama itu kan biasanya inovasinya, risetnya, betul. usahanya tuh nggak main-main ya Iya, gitu. karena belum ada Mengawali istilahnya gitu. belum Iya. bisa ada yang Contoh dilihat gitu ya, gitu, tapi dilihat. keren dan yang bisa membuat itu semua adalah pemuda asal Wonosobo. Wih, keren banget. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Yofan. Iya, Oke. masih ada yang lain untuk fun fact? Wah, nah ini dia. Jadi Ketua Himpunan Pengusaha NU dan Ketua Lembaga Perekonomian NU. Wih. Masih mau Banyak berorganisasi banget. ya, Iya. tadi Dengan antara kesibukan. kesibukannya gitu ya. Iya, Iya. iya. Benar. Kenapa Mas? Maksudnya kan kesibukannya banyak banget, tapi kemudian masih mau mengemban amanah yang besar gitu ya. Iya. Bagaimana ini Mas? Ya itu bagian dari kontribusi sosial. Oke. Jadi salah satunya melalui organisasi. Dan kebetulan memang di organisasi tersebut itu baru kurang lebih tahun berapa ya? 2022 ya, 2022 dipercaya untuk menjadi mengelola organisasi. Yang pertama dipercaya menjadi ketua umum Himpunan Pengusaha NU atau HPN. Terus itu selang nggak sampai sebulan, kemudian ditunjuk kembali untuk memegang amanah sebagai ketua Lembaga Perekonomian PBNU. Oh, iya. Ya, jadi memang fokusnya adalah bagaimana mengembangkan ekonomi terhadap kelompok warga NU di seluruh Indonesia yang jumlahnya 115 juta orang. 115 Yes. juta orang. Itu orang ya? Itu orang. Itu orang gitu. Keren banget loh ya. Jadi wong pusat ternyata ya. Iya, Wong pusat. iya, wong pusat asal daerah Asal gitu ya. daerah. Itu beneran ada Beneran gitu ada. di tengah kesibukannya. Iya, jadi mungkin teman-teman juga yang pengen punya role model Iya. orang asli Wonosobo tapi bidang IT yang sukses siapa. Jadi Mas Yofan punya segudang prestasi, bahkan sampai ranah sosial juga beliau masuk ya. Iya. Wih, Cocok keren. sih dijadikan role model gitu ya, Bener. Faza. Oke, next ada apa lagi? Oke. Punya beberapa lagu karya sendiri. Nah ini nih, ini bener emang Mas. Di tengah tadi sibuk bisnis ya, terus juga sosial. Heeh. Ternyata masih sempet bikin Masih lagu. sempet bikin lagu, kok Bener gak nih bisa Mas? ini? Iya, kan hidup harus seimbang ya. Wih, Bener nggak? betul. Kan kerja ya, kan bisnis kerja. Terus kita juga punya kehidupan sosial, Ya. aktif di kegiatan sosial. Terus kan juga ada personal interest. Orang kan ada hobi personal interest, itu juga nggak boleh mati. Nggak boleh mati. Kebetulan saya salah satu interestnya itu memang di bidang musik. Musik. Betul, karena memang dari dulu senang dengerin musik, ya kan, senang dengerin musik.
bahkan sempat jadi penyiar radio juga. Iya betul. iya. Pernah jadi penyiar radio. Jadi penyiar radio di SMA saya di SMA 1 Wonosobo, bahkan jadi ketua klub broadcastnya. Terus pernah jadi penyiar radio di Citra FM juga. Wow. Terus ya artinya dunia musik nggak jauh. Nggak asing gitu Terus lagi ya. ketika kemarin ya wah dari dulu kan pengen punya lagu gitu kan. Jadi nggak Ya, cuma bikin lah lagu. cover aja gitu Faza. Iya. Bikin loh ya. Suka musik gitu, nggak cuma nyanyi-nyanyi doang, tapi bikin lagu. Wah, jadi kebetulan itu resolusi tahun lalu. Jadi 2023. Betul. Jadi waktu akhir tahun 2022 itu saya sempat bikin stories kan di Instagram. Saya bilang bikin lagu atau buku ya gitu kan. Nah, terus banyak yang bikin lagu gitu kan. Wah, ini pada iseng nih penasaran nih masa Tiopan bikin lagu gitu. Nah, akhirnya ya udah saya buat lagu dan alhamdulillah tahun 2023 lalu merilis 2 single. Wih, langsung Ya, single. ya, jadi yang pertama single bahasa Indonesia, dan namanya judulnya Mati Cintaku. Terus yang kedua itu single bahasa Inggris, namanya Never Forget You, dan itu bisa didengarkan di Spotify, ada di YouTube, ada di TikTok juga ada. Jadi ya itu inilah bagian dari hobi lah gitu Hobi ya. ya Mas, tapi hobinya menghasilkan loh. Iya. Iya, dan insya Allah ini Iya. juga sedang proses menyelesaikan album. Wow. Jadi masih album. ada 9 lagu yang lainnya yang akan dirilis. Aku Jadi, dengernya ya. kok. Kapan ya, di saat kapan nih Mas Tiopan tuh bikin lagu gitu di Iya. tengah kesibukannya? Apakah di saat orang-orang pada tidur gitu Mas Tiopan lebih memilih membuat Iya. lagu gitu Jadi kan gini, sebetulnya itu ada istilahnya hidup itu produktif ya. Iya, betul. Nah, ada ilmu namanya productivity kan. Jadi bagaimana kita bisa mengelola waktu, ya kan, mengelola diri kita sendiri gitu kan. Terutama waktu. Waktu ini kan sesuatu hal yang sangat kalau kita nggak disiplin dalam memanage waktu kan juga akan terbuang sia-sia nih gitu. Nah, saya tipikal orang yang benar-benar nggak mau buang-buang waktu gitu. Makanya dari SMA ya saya manfaatkan waktu, saya belajar IT, terus saya mulai bisnis IT. Tapi tetap saya juga bermain dengan teman-teman di SMA, nongkrong juga masih gitu kan. Masih gitu. Jadi Balance banget ya. benar-benar saya kelola. Kalau ada yang lebih dari balance, itu lebih dari balance kayaknya. Jadi bener Apa tuh? Iya, tapi bener balance. Itu termasuk sampai hari ini. Jadi ya itu tadi punya kesibukan bisnis, terus di organisasi, terus kemudian kadang kan kita punya waktu luang, misal weekend gitu kan. Nah itu ya kita pakai untuk bikin karya. Jadi karya itu bisa macam-macam. Jadi kalau saya saat ini karya yang sedang saya buat ini kan lagu. Terus nah resolusi tahun 2024 ini insya Allah buku rencananya Nah, mau itu. buat buku Ini yang gitu. ditunggu. Iya, baru mau nanya gitu, udah dijawab dulu gitu tanpa Iya. ditanya. Ya tahu. Tapi mohon maaf bisa bagi-bagi bakatnya nggak? Dikit aja gitu Dikit ya. aja. Masa sudah merasa tertampar, terjungkal, ngomongin waktu gitu ya Mas. Iya, tapi Mas Tiopan kan katanya tadi bikin lagu, Nah. otomatis kan hafal. Nah, bisa dong nyanyiin sedikit. Nonton aja lah di YouTube atau di Spotify karena yang menarik. Jadi lagu yang single yang kedua ini bisa di YouTube ada, di Spotify ada. Nah itu saya juga kolaborasi dengan musisi asal Amerika juga. Wow. Jadi proses mastering lagu ini sendiri dilakukan di Amerika. Itu dengan Chris Jenringer. Beliau ini adalah orang yang menggarap mastering lagu-lagunya Coldplay, Dua Lipa dan sebagainya. Wah, Makanya dengerin aja lagunya di Spotify. udah nggak bisa Nggak kaleng-kaleng nih. berkata. Nggak kaleng-kaleng loh. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen dengerin karya aslinya Mas Tiopan mana, terus kemudian kayak apa sih gitu orang yang sebenarnya kerja di dunia IT tapi ternyata bisa bikin lagu gitu. Jadi langsung aja ditonton di YouTube-nya di mana nih Mas? Spotify, di YouTube. Nanti searching aja Tiopan gitu. Tiopan Langsung muncul gitu. Iya. Langsung muncul tuh paling atas. Spotify juga bisa, gitu. Bisa. Spotify Iya. ada. Oke, nah ini kita udah ada di segmen yang pertama ya. Kita mau ke segmen yang kedua ya. Segmen yang kedua, jadi segmennya adalah Wi-Fi area. Bagi passwordnya dong.
Kalau tadi udah banyak banget ya hal yang bisa memotivasi kita. Kita udah mengulik Mas Theovan dari awal sampai akhir, semuanya keren. Keren banget gitu ya. Ternyata pemuda Wonosobo tuh bisa juga berkreasi sampai kancah internasional. Bahkan berkolaborasi dengan musisi-musisi internasional juga. Ya, wes. Siapa tahu single Mas Theovan nanti juga bisa bersanding bareng Coldplay. Amin. Setelah jadi album gitu ya, satu album gitu. Kita sudah akan menantikan nih lagu-lagu berikutnya gitu. Ya. Mas Theovan, kita di segmen Wi-Fi area. Di segmen ini akan ada beberapa video yang ditampilkan. Ini video viral juga ya, beberapa video yang ditonton banyak orang berkaitan dengan Mas Theovan atau juga tidak. Jadi nanti silakan Mas Theovan bisa bercerita di balik ini benar atau enggak gitu ya. Oke, video yang pertama ada apa nih? Saya baca buku, terus kemudian lewat internet, warnet. Jadi setiap pulang, terus SMA lanjut kelas 1, setiap pulang sekolah saya ke perpustakaan daerah, Perpusda Wonosobo, biasanya saya ke sana, saya baca buku komputer, IT, terus lanjut biasanya ke warnet, internetan, belajar IT, otodidak. Jadi semua materinya bahasa Inggris, jadi kalau saya ke warnet saya selalu bawa kamus, karena dulu belum ada Google Translate kan. Jadi saya belajar dari situ otodidak. Bisa habis berapa jam tuh di warnet? Di warnet bisa berjam-jam, jadi yang awalnya pengen bikin game, akhirnya malah menemukan sesuatu yang lebih seru, yaitu dunia security. Jadi sempat ngehack sana sih. Mohon maaf tadi di sampingnya ada siapa aja tuh? Ada Ana Avanti, keren banget. Mas Theovan, pemuda asli Wonosobo, diundang di Mata Najwa. Betul ya Mas ya? Iya. Gimana Mas ceritanya itu? Ya ini aja, waktu itu diundang sama Mbak Nana untuk ini di Mata Najwa ya. Ya nggak nyangka aja ini. Apalagi kan itu bareng sama senior-senior yang luar biasa juga kan. Ada Ibu Ani Avanti, ya, betul. Terus ada Pak Ganjar Pranowo, betul. terus ada Pak Topo. Jadi satu ini kan ya kesempatannya nggak terbayangkan lah. Wih, Mungkin keren. selain di Mata Najwa, Mas Theovan udah diundang kemana aja gitu? Banyak banget deh, sampai bingung. Iya, banyak sih di Metro itu juga pernah, terus hampir semua TV sih pernah. Hampir semua TV. Iya. Saya juga pernah lihat tuh Mas Theovan waktu di telepon sama salah satu stasiun televisi untuk program pemberitaan dan untuk mengedukasi soal bahaya hoax kalau nggak salah. Oh, bukan, yang Mas Theovan ditantang untuk ngehack salah satu akun dalam beberapa waktu. Ya kan Mas pernah itu kan? Keren banget loh itu, langsung. Jadi langsung di depan layar, berapa detik itu Mas bisa ngehack? Ya, Keren banget. live hacking itu. Live hacking. Itu mungkin live hacking pertama di Indonesia yang live di TV. Wih, keren loh ya. Bisa ngehack. Jadi live ngehacknya di depan ya kamera, Iya, live di betul, TV, betul. demo, karena disuruh demo ngehack gitu kan. Waktu itu kan kasus hacking Bjorka waktu itu ya. Iya, betul. Terus ternyata handphone kita pun rentan gitu. Jadi ya disuruh live nge-hack dan ya itu viral banget itu. Keren ya, live hack langsung. Dan acara TV-nya juga live. Jadi nggak ada editan, nggak ada settingan Nggak ada gitu settingan. kan? Oke. Keren banget ya. Jadi ternyata bisa segala dunia IT itu bisa kerja di segala lini gitu ya Mas ya. Salah satunya juga isu-isu seperti itu. Kalau mungkin Mas Theovan melihat dunia IT yang sekarang berkembang sangat pesat gitu, apa yang paling rawan dan apa yang bisa dilakukan oleh anak muda Mas? Ya yang jelas perkembangan dunia teknologi terutama teknologi informasi itu cepat banget. Oke. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita, pekerjaan kita, dan interaksi sosial kita. Nah, jadi itu yang harus benar-benar diikuti. Jadi kita harus mampu sebagai anak muda beradaptasi. Apalagi 2023 ini perkembangan, misal kayak contoh teknologi artificial intelligence itu sangat benar-benar kayak lompatannya itu luar biasa. Dan tahun depan itu akan mulai lompatan yang lebih luar biasa lagi. Nah, hal itu yang harus jadi harus diikuti lah oleh anak-anak muda. Jadi harus diikuti, harus dipelajari. Karena kalau kita nggak mengikuti itu, kita kalau ketinggalan bisa
apa namanya ya bisa gawat juga gitu karena tadi mempengaruhi bagaimana cara nanti kita mendapatkan ya apa mendapatkan pekerjaan, bagaimana kita nanti apa karena kalau kita sampai kalah dengan teknologi kayak gitu kita nggak bisa memanfaatkannya ya kita akan tenggelam gitu. Bahkan nggak cuma anak-anak muda aja yang harus bisa mengikuti gitu ya, mengikuti teknologi yang memang lompatannya bisa tiba-tiba sejauh itu. Tapi orang-orang tua juga sekarang kan harus banyak diedukasi juga ya, karena seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya teknologi IT itu juga orang tua harus melek teknologi gitu. Karena kan sekarang penipuan di mana-mana bisa jadi lewat memang, WhatsApp dan lain sebagainya gitu. Jadi ada dampak selalu dalam perkembangan apa namanya teknologi itu muncul dampak positif negatifnya kan gitu. Nah, makanya gimana caranya meminimalisir negatifnya tapi memaksimalkan positifnya. Makanya yang saya sarankan juga kepada semuanya itu kalau setiap ada perkembangan apa teknologi itu jangan hanya kita sebagai pengguna aja. Tapi coba punya cara berpikir bagaimana dengan teknologi ini bisa saya manfaatkan untuk apa gitu. Jadi hanya jangan menggunakan aja, tapi harus bisa saya manfaatkan untuk apa, misal untuk tujuan apa gitu. Harus punya pemikiran kayak gitu. Dilihat sisi positifnya. Iya, dan betul, untuk betul. pengembangan diri mungkin Iya, ya Mas betul, ya. betul, Wih, keren banget. Jadi itu sampai akhirnya kemudian Mas Tiovan bisa muncul di televisi-televisi nasional, bisa memberikan edukasi, bisa memberikan seminar dan lain gitu. sebagainya. Wih, keren. Semoga kita semua bisa mengikuti Mas Amin, Tiovan ya. amin. Harus Ya, lebih amin. baik. Walaupun mungkin dalam lingkup Wonosobo, lingkup kecamatan, lingkup keluarga gitu. Dari lingkup terkecil sampai lingkup terbesar gitu Iya, ya. betul. Kayaknya masih ada wifi area yang kedua, Faza? Masih ada. Nah, ini sempat viral banget ya di Wonosobo dan juga di media sosial ya. Di mana Mas Tiovan itu berhasil memvisualisasikan apa tokoh-tokoh ya. Tokoh-tokoh pendiri Wonosobo dalam bentuk AI. Ya kan? Wah, ini keren. Ada Kiai Karim, ada Kiai Kolodite, ada Kiai Walik Kolodete. Ya betul Mas? Iya, betul. Nah, itu gimana Mas? Kemudian maksudnya sampai terpikirin kalau orang kan biasanya bikin kayak gitu keluarga atau anak atau mungkin sesuatu diri sendiri Mas Tiovan gitu. Tapi kemudian membuat founding father-nya Wonosobo gitu. Ya, jadi kebetulan gini, yang pertama memang saya interest dengan historical Wonosobo sendiri ya. Jadi sejarah Wonosobo dan sebagainya. Terus yang kedua, kebetulan ada teknologi baru, namanya AI generatif, yang mana kita menggunakan AI bisa menciptakan sebuah karya visual. Nah, dari situ saya saya mempelajari dan kemudian bereksplorasi. Itu tahun lalu, ketika teknologi benar-benar baru keluar, terus saya langsung memanfaatkan itu, saya pelajari gitu. Lalu kemudian saya mencoba untuk ini saya ya tadi saya bilang saya harus manfaatkan untuk Edukasi, hal positif. sesuatu Hal positif, gitu kan. Jadi ketika teknologi itu datang, ya ini harus saya manfaatkan. Harus apain gitu Ya, ya. saya harus manfaatkan untuk apa gitu kan. Nah, salah satunya adalah itu. Akhirnya saya untuk mencoba, ini coba saya mau punya ide untuk saya buatkan visual dari tokoh-tokoh Wonosobo karena banyak sekali tokoh-tokoh Wonosobo ini yang sebetulnya sangat bagus, sangat powerful, tapi storytelling atau visualnya juga masih belum ada gitu. Nah, itulah kemudian saya pikir saya ngecek ada nggak sih tokoh Wonosobo, pendiri Wonosobo, sesimpel itu saya mikirnya. Udah ada nggak sih visualnya? Terus ternyata belum ada. Ya, kemudian saya mencoba berinteraksi dengan teknologi AI itu, bereksperimen, berinteraksi, yang kemudian lahirlah foto-foto tadi itu. Jadi gambaran dari Kiai Karim, Kiai Kolodete, Kiai Wali sebagai salah satu beliau-beliau ini kan founding fathers-nya Wonosobo juga. Nah, kemudian muncul ya kan, jadi terus saya share di Instagram saya waktu itu dan viral. Iya betul, ramai Gimana nggak viral gitu Iya. ya. Jadi teman-teman yang belum tahu ternyata tuh siapa nih, maksudnya dari segi visual tuh Kiai Walik seperti apa, Kiai Kolodete seperti apa, itu sangat jelas. Yes, gitu dan ya. lucunya jadi banyak sekali. Itu kan setelah itu kan di repost ulang di beberapa akun media sosial Wonosobo yang gede kan.
yang punya follower besar. Nah, terus dari situ saya ngecek komennya kan, komen-komen. Ternyata masih banyak yang belum tahu ya. nama-nama tokoh tersebut. Nah, Jadi nggak cuma kaget juga. dari segi visual, tapi mungkin bahkan namanya aja belum tahu. Iya, namanya nggak gitu tahu ya. bahwa ada tokoh yang namanya itu mereka nggak tahu. Ada yang nah, kan saya kok bisa kayak gini ya gitu kan. Nah, justru dengan adanya gambaran visualisasi itu kan kemudian ikut mempromosikan, ikut mengenalkan bahwa Wonosobo itu punya sejarah yang luar biasa. Salah satunya tokoh-tokoh tadi yang saya buatkan visualnya tadi. Nah, itu yang kemudian membuat awareness terhadap tokoh-tokoh tersebut diterima oleh terutama anak mudanya. Iya, Gitu. jadi mereka istilahnya jadi tergerak untuk kepo juga gitu ya. Iya, betul. Yang tadinya nggak tahu kan, lihat visualnya, lihat siapakah mereka bertiga, Iya, jadi betul. kepo gitu. Iya. Mereka dulu ngapain sih, kayak gimana Iya, sih gitu di betul. Wonosobo. Nah, makanya Oke. kemudian saya coba print besar sekali ya, ukurannya lebih besar. Nah, terus kemudian diminta oleh Arpusda Wonosobo. Terus kemudian visual dari tokoh-tokoh tersebut sekarang terpajang di Arpusda Wonosobo. Dan juga ada di tempat-tempat yang lain. Jadi kemudian banyak ada di kecamatan-kecamatan. Terus ada di beberapa kantor juga. Jadi silahkan nanti yang tertarik untuk mau majang foto tersebut, itu bisa langsung DM saya di Instagram saya, atau nanti bisa akses ke website saya di tiovan.com untuk ngambil Dapat file materi, asli yes, gitu file asli. ya. Jadi tinggal di print ya. Tapi Mas, yang bikin saya penasaran, tadi yang disampaikan Mas Tiovan kan belum ada gambaran visual yang jelas mengenai ketiga tokoh ini. Iya, Nah, gimana kemudian Mas Tiovan bisa Mendapat inspirasi. iya, dan gitu. kemudian dituangkan dalam bentuk akhirnya ketemu kayak gini. Nah, itu apakah ada literatur tertentu yang kemudian jadi referensi atau gimana, Mas? Pasti. Jadi sebelum saya menciptakan visual atau lukisan digital menggunakan AI itu, saya kan harus nyari tahu sebenarnya sosoknya kayak apa sih kan riset gitu. dulu gitu berarti Walaupun ya. itu kan istilahnya ilustrasi ya, tapi saya kan harus tahu sebetulnya seperti apa sih tokohnya gitu. Nah, saya berdiskusi dengan beberapa sahabat yang memang budayawan di Wonosobo gitu ya. Terus diskusi, terus kemudian ternyata Kiai Wali itu seperti ini, Kiai Kholidit itu seperti ini, terus Kiai Karim itu seperti ini. Nah, saya mencari referensi juga, gitu. Nah, jadi kalau Kiai, misal kalau Kiai Kholidit kan dia agak gimbal gitu kan, agak gimbal, terus tinggalnya di Dieng, terus kemudian kalau Kiai Wali kan di kota Wonosobo, lebih fokus ke menata pemerintahannya dan agama gitu kan. Kalau Kiai Karim kan lebih ke fokus yang pertanian gitu. Nah, jadi saya mencari referensinya, kemudian dari referensi itu baru saya buatkan visual picture-nya itu menggunakan teknologi artificial intelligence. Jadi nggak ngasal gitu Nggak ya, ngasal. nggak cuma ngawang-ngawang doang Mas. Nggak, Ternyata Jadi ada memang proses ada yang panjang juga ya untuk prosesnya membuat panjang. itu. Dan Tapi- ternyata di balik foto-foto itu adalah Mas Tiovan. Gitu. Keren banget. Dan ini membuktikan bahwa ternyata edukasi ke masyarakat itu juga bisa dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman, Betul. gitu Iya, kan? betul. Meluayati dengan ya yang viral saat ini apa, dan itu ternyata bisa lebih mengena ke sasaran gitu ya, Mas ya. Betul, betul. Keren. Wih, tepuk tangan dong untuk Mas Tiovan. Wih. Nah, hari ini kita udah ngobrol panjang lebar nih, Mas. Kayaknya kurang asik kalau misalkan kita belum ngerjain Mas Tiovan. Nah, setelah Ngerjain apa ini ini? kita mau asik-asikan bareng dengan Mas Tiovan dalam sesi main bareng Mabasku. Uhuy. Main apa nih? Ini dia yang momen yang menegangkan biasanya di sini, Mas. Karena kita biasanya itu dikerjain. Kita juga ikut dikerjain. Iya, betul. Nah, dalam sesi main bareng kali ini teman-teman ada konsep baru nih. Jadi kita ada teman baru yang nanti akan in frame di sajian ini ya. Namanya adalah Mas Ale dan juga Mbak Caca. Gitu. Oh gitu ya. Mas Aleca. Bas Alisa. Ya kan? Bas ya. Mbak dan Mas. Iya, jadinya Bas. Oke. Nah, kali ini kita akan memanggil Mas Ali. Wihih. Waduh, kaget kan? Oke. Keras ya. Iya. Keras ya. Oke, perkenalkan nama saya Ale. Lebih sering akrabnya Aleca. Iya, karena pasangannya ada Caca.
Oke. Ya, hari ini nggak jadi in-frame Kak karena belum mandi. Ya. Jadi belum dari belakang mandi. layar aja kita akan main game Kak Tiovan dan dua host. Hari ini kita akan bermain dengan namanya adalah tebak lagu. Yeay, jeng 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 jeng. Belum ya. Tebak lagu. Tebak lagu. Bisa nggak ya? Jangan-jangan lagunya Mas Tiovan. Iya. Tebak lagu ya. Jadi silahkan nanti kita sudah bekerja sama dengan Google Voice ya. Ada lagu bahasa Indonesia yang akan dinyanyikan dengan aksen Inggris. Oke. Ya. Sebaliknya nanti kalau ada lagu bahasa Inggris akan dinyanyikan dengan aksen Bahasa Indonesia. Oke, kita buka aplikasi bahasa.com dulu. Iya. Sudah terlambat ya. Sudah Waktu terlambat. Anda tidak cukup. Ya. Oke, Silakan. Nggak ada waktu. Nanti poin akan dicatat. Ingat bisa tebak judul dan juga penyanyinya dapat 2 poin. Judul saja 1 poin, penyanyi saja 1 poin. Kalau bisa tebak liriknya doang? Tebak liriknya doang, mending nggak usah ikutan. Ya udah nggak usah ikut berarti. Oke, perlu contoh dulu? Perlu dong. Contoh ya, contoh lagu pertama, tebak judul lagu. Silahkan didengarkan. Ini contoh atau langsung ya? Tet 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 tet. Belum, Oh, Faza. belum. Belum. Ini pakai clue atau langsung dijawab? Menangislah. Kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa. Berlarat, larat. Berpura, pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang berseri. Tet 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 tet. tet. Jinjin. Nggak ngerti. Tahu. Apa judulnya? Gea, jiwa yang bersedih. Betul. Tidih. Oh, bisa kan ini? Mohon maaf itu Keren, jangan ya. dijadikan contoh, langsung ditulis poinnya. Ya. Ya. Gampang ya. Alhamdulillah, Oke. contoh. Oke, sekarang sebelum kita mulai, silakan seperti biasa masing-masing buat bel unik. Uhuy. Oke, Faza, uhuy. Kluk. Elsa, Kluk. kluk. Iya, Mas Oke. Tiovan apa nih? Siapa? Buat apa? Bel unik. Bel unik. Bel unik. Klok. Oh, klok. Kamu ganti deh. Aku apa ya? Oh, harus beda ya? Kiu. Oke. Oke, coba tes bel dulu, Faza. Uhuy. Oke, Mas Yova, Klok. Elsa. Kiu. Oke, siap ya. Kukru. Oke, pertandingan dimulai. Tebak judul lagu yang pertama. Tak sadarku temukan. Temukan wanita rupawan. Yang sadarkan. Dia sirang. Tiada lain tiada bukan. Hanya dia. Dia buatku nyaman. Dalam hangat pelukan. Dalam hangat pelukan. Dia perasa. Dia Yang menjadi yang kurasa. yang menjadi yang kurasa. Hanya dia. Hanya dia. Udah, itu doang. Sudah? Tak sadarku temukan. Tak sadar ku Temukan temukan. wanita rupawan. Temukan wanita Yang rupawan. sadarkan. Dia sirang. Tiada lain tiada Tiada bukan. lain, tiada bukan. Hanya dia. Hanya dia. Dia buatku nyaman. Dia buatku Dalam hangat pelukan. dalam hangat pelukan. Dia perasa. Kamu kenapa ikut nyanyi? Yang menjadi Tebak. yang kurasa. Yang menjadi yang Hanya kurasa. dia. Yang ku ranji tujuh lot Uhuy. sumatra. Oke. Yang kurasa. Kalau ngasal agak bagus ya. Salah. Salah. Mungkin Mas Tiovan ya? bisa jawab? Boleh jawab? Masih Iya. jelas. Bisa dijawab? Nggak bisa. Nggak ngerti apa itu. Apa tuh? Nyerah? Iya. Yang sedang dimabuk asmara. Oh, ya, lebih salah sih. Udah nggak usah Jawabannya bukan-bukan ya. adalah Buta nada nih soalnya. jawabannya adalah penjaga hati. Nah Hati. kan? Iya betul itu. Tiada yang tiada bukan. Nggak ada. Yo, Oke, next. gagal Oke, semua ya. gagal. Terus Yuk, next. pertanyaan selanjutnya. Oke, siap? Is this the real life? Is this just fantasy? Is this the real Caught life? in Alan Slide, no escape from No reality. escape from reality. Open your eyes, Open your look eyes, up to the look skies up to and the see. sky. I'm just See? a poor boy, I'm just in a it knows but he. Nggak ngerti. Aku tahu sih tapi mau Because tahu I'm judulnya. Yasikome, Yasigo, little high, little low. Ah, Anyway the wind blows, does the really matter to me, uhuy, Mama. mama. Yeay. Oke, Uhuy, jawab.
Mama. Salah. Little Star. Salah juga sekali ada. Mau jawab atau dengerin lagi? Bruno Mars. Belum, oke. Menyerah. Sekali lagi ya. Barusan belum selesai. Is this the real life? Is this just fantasy? Oh, Jawab klok. Ihalan Slide. Queen. Queen judulnya? Is this a real life? Na 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 na. Bohemian Rhapsody. Oke, Oh, ya judulnya ini ya. Oke. Tapi ada mamanya, harusnya judulnya Mama loh. Bodoh apa ya? Oh iya, Queen kan ada Mama. Ya, lanjut. Tebak lagu selanjutnya. Mungkin. Aku terlalu cinta. Aku terlalu cinta. Kiu. terlalu sayang. Q. Udah siapa ya? Happy Asmara, Rungkat. Yeay, 2 Yeay. poin. Akhirnya. Yang kalah ngepel satu kantong. Yuk kerja sama yuk. Yuk bisa yuk kerja sama Oke, kalau yuk. bisa tolong dikalahkan harus yang satu ya. Ya yuk, bisa yuk. Oke, pertanyaan selanjutnya. It's the way that you can read it. It's the way that you can read it. Thinking met you in another life. Thinking at you and So break me off another time. So break me in another You wrap time. around me and you give me life. And that's why night after night I'll be fucking you right. Monday, Pas. Tuesday, Wednesday, Thursday, Ini kenapa jadi Hanura Friday, Saturday, Sunday, Monday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Lagunya siapa yang ada lagu 7 hari-hari? days a week. Every hour, every minute, Bentar. every second. Preset. You know night after Boleh kasih clue night nggak? I'll be fucking you right. 7 days a week. Tak buka TikTok dulu boleh nggak? Cluenya ya, ini lagu viral banget. Iya, tapi lupa judulnya. Tapi kalau nggak ngerti judulnya sama aja. Sama aja. Tahu penyanyinya enggak? Tahu liriknya aku. Enggak, bukan. Sunday, Monday, Nah, aku nggak tahu judulnya. Apa Mau ya? jawab? Sekali lagi, bisa sekali lagi. Skip aja boleh nggak? Mau coba jawab? Browsing silakan. dulu boleh nggak? Enggak. Nggak bisa ya. Kau tahu lagunya tapi nggak tahu judulnya. Pas. 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 Itu satu lagu dari Jungkook featuring Lato. Judulnya Seven. Oh. Monday, Tuesday. Iya. Aku Oh taunya Jungkook Jungkook, Kak. main lato-lato juga ya? Iya. Kalau Iya. Jungkook nggak tahu, Sambil aku taunya Jungkook. Jungkook. Jungkook main lato-lato. Oke. Yuk next. Next. Sementara Faza nggak ikutan ya. Tadi kan bener. Iya, Tadi bener. Dia minatnya nyanyi aja, nggak nebak. Oke. Wah, ini lagu sangat enak sekali. Silahkan Uhuy. didengar dan dijawab. Belum. Silahkan. Belum. Ahuhu. Ahuhua. Lalu mataku merah semalu. Semakin dalam ia malu kali ini. Semakin dalam aku malu. Kadang juga ia takut. Tak kala harus berpapasan di tengah pelariannya. Di malam hari. Menuju PJ. Sedikit simas. Aku apa ya? Passwordnya aku apa? Uhuy. Aku kiu. Aku uhuy. Aku lupa. Payung teduh. Judulnya? Menuju senja. Oke, kalau satu poin yang udah rebut nggak? Iya. Judulnya? Menuju pagi. Hanya ada sedikit bintang mungkin karena kau sedang Mau sakit-sakitnya. coba jawab? Penyanyi payung teduhnya betul. Judulnya belum. Payung teduh ya? Cantik-cantiknya. Perempuan yang sedang dalam pelukan orang lain. Ya, itu. Tapi karena tadi udah salah, kita ambil satu poinnya ya. Nggak boleh dong. Yeay. Curang. Oke, kesempatan terakhir. Satu lagu lagi. Silahkan, kesempatan terakhir. Irsa 2 poin, Mas Diovan 2 poin, Faza 1 3 poin. Sama yang tadi dihitung Kak. Awalnya aku tak percaya bahwa cinta ini telah binasa. Berjuta kara tak mampu bisa memulihkan hatiku yang hampa. Kamu takkan pernah menjadi. Kamu takkan bisa pejulai. Beribu cinta.
Beribu. Slagkukerbanken. Selahku, Tapi hanya sakit yang kerasakan. tapi hanya satu. Mari aku mari. Marilah. Mari hatiku. Sumani. Karina kamu hancurkan rasaku. Mari aku mari. Mari hatiku. Iya tahu aku. Tahu apa? Ayo. Itu lagu saya sendiri itu. Biasa. Ayo tak kasih ayo apa lagi apa? ayo. Teofan, 1 poin. Teofan, 1 poin. Enggak dong. Judulnya yang belum. Cinta mati. Salah. Cinta sampai Ayo, ayo. mati. Salah. Mas. Mati cintaku. Itu kebalik doang, kebalik. Harusnya dapat poin lah 1. Harusnya aku juga 1 loh. Oke, karena kalian protes min 2. Habis dong poin. Oke, result ya. Poin akhir. Mas Diovan 4 poin. Tirsa 2 poin minus 2, 0. Faza 1 poin minus 2, min 1. Poinnya berarti Kak Diovan dan hukumannya berlaku untuk 2 orang, ya kan? Curang Ada ini. Tirsa dan Ini curang. Mas Diovan silakan untuk memberikan semangat ya. Hukumannya Curang banget. boleh pilih angka 1, 2, atau 3. 4. Enggak ada. Coba, yang Aku atau suka ganjil, jadi aku pilih 9. iya, 9 kan sih betul ya. 3. 3, 1, oke. Lah, 1 Ya ampun dong. lagu dangdut, 3 lagu anak-anak. Mau siapa dulu? Faza. anak-anak dulu. Lagu anak-anak ya. Kita ganti vokalnya dengan 1 huruf. Ya ampun. Silahkan lagu anak-anak ganti vokalnya dengan huruf apa guys? O. Oh, ya. Aku mau nyanyi ada 3 ekor sapi. Pakai huruf O. 3 ekor sapi. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Aku Jadi kasih biar tahu kita nih ya. Ayo. Tapi jangan ketawa ya. Udah aku mau ketawa lagi. Bagus banget suaranya. Ada 3 ekor sapi yang bermain Kok bermain? di padang rumput leles 1 ekor sapi. Masuk ke kandangnya. Keren ya. Ini lagu anak-anak tahun berapa, Faza? Iya, tahun berapa ya? Tahun Atau ini ciptaan kamu sendiri ya, Mas Diovan menciptakan lagu? Iya. Wah, bisa tuh. Oke, Nirsa tidak usah mengalihkan perhatian. Oh gitu ya. Nomor 1 dangdut. Dangdut. O. Oh juga. Apa ya? Karena tadi aku cuma bisa menebak 1 lagu, jadi mungkin aku akan nyanyikan lagu itu, yaitu Rongkot. Oke. Udah ketawa dulu. Gimana sih nadanya? Gimana sih? Sumpah lupa, gak usah diganti pakai vokal, aku jadi lupa. Rongkot, onto-ontoon, kolongan ko, song polong tok soyong, stop moncon tomo, kowo oko, kolo, ya. Terima kasih kakak-kakak. Udah, Tugas saya udah cocok jadi backing vokal nih. Bagi mukanya Mas Diovan. Go selanjutnya. Ya. Terima kasih, saya Ale dari Aleca, Caca, Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya. Mohon maaf Usul besok nggak usah ada Mas Alica. Udah. Bisa
Nyusahkan doang kita ya, Cak. Nyusahin. Nyusahin. Makasih banget Mas Tiovan. Sama-sama. Yeay, hari ini mau hadir bareng kita. Asik-asikan bareng walaupun sempat dikerjain dikit ya. Tapi nggak ini loh, nggak kena punishment loh. Enggak ya? Tetap poinnya paling banyak. Fasa. Tapi nggak trauma Dapat kan Mas bonus. kesini kan? Kenapa? Enggak, seneng. Senang. Oke. Oke. Mungkin besok bisa ditunggu lagi di kesempatan yang lain. Iya. Mungkin mau rilis lagu, boleh? Boleh. Langsung boleh. aja. Atau lagunya langsung aja besok diputar di Radio Pesona. Ya. Wajib itu, Request wajib, nomornya di bawah wajib. ini. Oh, Nggak ada. Nggak ada. Oke, Mas Yovan sebelum closing dong. Iya. Mungkin kasih pesan ke anak muda Wonosobo supaya bisa meraih mimpinya sampai kayak Mas Tiovan minimal. Tuh gimana Mas? Silahkan. Ya, jadi prinsipnya ya teman-teman semuanya ada namanya DBA. DBA itu apa? Yang pertama D-nya itu adalah dream ya. Kita harus selalu punya mimpi ya. Karena mimpi itu gratis. Jadi mau mimpi sebesar apapun ya lakukan karena nggak akan ada yang larang juga gitu kan. Tapi yang penting dari mimpi itu kan kita jadi akan tertrigger untuk mewujudkan mimpi itu gitu kan. Terus yang kedua itu belief. Ya belief itu percaya. Jadi setelah kita punya mimpi, kita harus percaya dengan mimpi kita gitu. Karena kalau kita nggak percaya dengan mimpi yang kita miliki sendiri, ya percuma gitu kan. Terus yang ketiga itu A-nya itu action. Nah, jadi setelah kita punya dream, terus kemudian belief, yang ketiga itu harus action. Jadi setelah punya mimpi, terus yang kedua kita percaya dengan mimpi kita, yang ketiga juga yang ketiga itu harus mewujudkan mimpi itu dengan action. Jadi kalau kita nggak ada actionnya ya percuma aja, cuman mimpi tok ya nggak akan jadi apa-apa. Jadi dream, belief, action. Nah, mulai dari situ saya yakin kalian akan menjadi orang yang luar biasa ke depannya. Luar biasa ya. Jangan dilupakan 3 keyword tadi di DBA. Ya. Dream, belief, action. Action. Wih, terima kasih ya Mas Irfan ya. Semoga Sama-sama. kita bisa berjumpa lagi, sukses terus Terima dan kasih bisa udah diundang. menelurkan Tiovan yang lain di Amin, Wonosobo. amin. Oke, gitu dia ya teman-teman episode Copy Paste hari ini. Kita bisa bertemu langsung dengan Mas Tiovan di studio PW Kreatif hari ini. Jadi yang mau mendengarkan jangan lupa versi audionya di Pesona FM Wonosobo setiap hari Minggu jam 8 pagi Dan juga di versi audio visualnya ada di YouTube Official Wonosobo TV setiap hari Senin jam 3 sore. betul. Jangan lupa follow juga Instagram kita di @pw.kreatif dan juga di @pesona FM Wonosobo. Dan juga official web TV kayaknya kalau nggak salah. Aku kok tiba-tiba lupa. Oke, pokoknya cari aja lah ya. Dan akhirnya kita harus pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.